Waktu zuhur telah usai. Sesuai perjanjian, semua berkumpul di depan pohon beringin. Tasya dan Niken hanya tinggal menunggu dua pemuda yang sedari tadi terlihat sibuk membuat video. Tak lama, Aziz datang dengan kamera menggantung di leher, disusul oleh Erik. Mereka mulai membereskan peralatan, mengecek kembali barang-barang agar tidak ada yang terlewat satupun. Setelahnya, keempat anak muda itu membentuk lingkaran untuk berdoa dan merancang apa saja yang akan dilakukan nanti saat kegiatan mendaki. Aziz kembali mengingatkan pantangan apa saja yang perlu dilakukan, yaitu dilarang bersiul, dilarang memetik apapun, jangan mengeluh apalagi menghina tempat yang dilalui, jangan pernah mengganggu binatang. Jika tiba-tiba datang bulan, para gadis diminta untuk bilang semua bisa turun gunung kembali dibandingkan harus meneruskan perjalanan. Kedua gadis hanya mengangguk. Niken menoleh sejenak pada Tasya yang bisa-bisanya memasang wajah tanpa dosa. Namun, ia mulai tidak peduli. Lebih baik, lebih was-was pada diri sendiri dibandingkan memikirkan keadaan orang yang punya sifat bebal. Sebelum berangkat ke tempat tujuan, mari kita berdoa terlebih dulu agar diberi keselamatan. Berdoa. Mulai. Aziz mulai memimpin rombongan. Semua tampak khusyuk menundukkan kepala. Berdoa selesai. Mereka kembali mengangkat kepala setelah Aziz memberi instruksi. Aziz yang berdiri berhadapan dengan Niken pun bertanya sesuatu, sebab ia merasa Niken sedari tadi lebih anteng melamun. "Nik, ada yang lu pikirin?" Niken tersentak. Dahinya mengernyit. "Enggak kok bang." "Baguslah. Nanti pas perjalanan usahakan jangan banyak bengong. Terus kaki lu gimana sekarang?" Gadis itu melirik kakinya. Saat di dekat toilet tadi, kejadian kaki Niken ditarik makhluk halus. Aziz memang menghampiri dan bertanya tentang keadaan Niken. Ketika hendak menjawab, pria itu melengos pergi begitu saja karena merasa bangunan yang ia pijak terlalu estetik untuk tidak diabadikan. Kali ini Aziz kembali bertanya. Niken ingat apa yang dikatakan para pria tadi untuk tidak menceritakan apapun pada ketika melihat sesuatu. Akhirnya Niken hanya mengatakan, "Udah, gak apa-apa bang. Lagian tadi cuman kram doang." "Udah dioles balsem?" "Aman kok bang." Aziz mengangguk-angguk. Mungkin belum terbiasa jalan jauh. Ntar juga bakalan sehat sendiri kalau udah lihat pemandangan di atas. Pemuda itu tampak excited. Giliran Erik melirik Tasya, bertanya bagaimana keadaannya. Tasya sempat jujur bahwa menuju pos tadi perutnya sakit. Maka Erik kembali menanyakan keadaan Tasya lagi. "Udah sehat kok bang. Kayaknya tadi cuman butuh rehat bentar aja," jawab Tasya tetap santai. Ia mulai mengikat rambut panjang sedikit ikalnya, lalu memakai topi dengan posisi rambut yang dimasukkan pada lubang belakang topi. "Syukurlah. Kalau ada apa-apa bilang aja, Sya. Gak usah ngerasa takut ngerepotin. Mau gimana pun, kalian itu tanggung jawab kami berdua. Salah satu capek, semua harus berhenti." Kata-kata Erik hanya ditanggapi dengan anggukan dan acungan jempol dari Tasya. Setelah selesai berbincang, kini mereka mulai keluar dari pos 1. Tapak-tapak kaki itu memasuki gapura selamat datang dari Gunung Larangan. Keempatnya berjalan dengan santai melalui jalan lebar yang didominasi oleh tanah serta akar-akar dari pepohonan. Pohon tua seolah mengelilingi jalanan yang mereka lewati. Mereka harus hati-hati. Menurut Aziz, akar yang terinjak memiliki tekstur licin. Tasya tampak takjub dengan suasana hutan, apalagi melihat batang pohon besar meliuk-liuk. Daun di bagian atas sangat rindang. Sejauh mata memandang hanya hamparan warna hijau berpadu abu. Tasya rasa benar apa kata kakaknya, tempat itu masih asri, jarang terjamah pendaki. Jika di pos tadi ramai oleh para pendaki yang hendak berangkat, justru perjalanan mereka hanya ditemani oleh keheningan. Depan belakang belum ada satu orang pun yang mereka temui. Keempatnya berjalan lumayan santai dengan posisi wanita berada di belakang. Aziz paling depan karena harus merekam keadaan sekitar dengan tenang. Lagi pula para gadis belum paham jalur yang dilalui.
Suara cuitan burung terdengar menggema. Semakin jauh masuk, suara napas kian terengah. Sialnya, jalanan malah berubah menjadi tanjakan yang lagi-lagi tanahnya dililit akar. Mereka harus berpegangan pada semak di samping tanjakan. Untungnya akarnya sudah sangat kuat ketika ditarik. Sudah sekitar 2 jam mereka berjalan. Erik meminta Aziz untuk berhenti. Ia memikirkan keadaan 2 gadis yang belum terbiasa melakukan perjalanan ekstrim seperti ini. Akhirnya Aziz setuju untuk berhenti. Ia mulai berjalan ke pinggir, memilih perbukitan yang lahannya sedikit lebar dan kosong dari pepohonan. Saat menatap ke bawah, dahi Aziz mengernyit karena hanya ada Erik dan Niken di sana. "Loh, Tasya mana?" tanya Aziz. Erik dan Niken terbelakang seketika kala mengetahui Tasya tidak ada di belakang. Keduanya langsung berbalik. Awalnya memang Tasya berada di belakang Erik, tetapi ia meminta Niken maju dan dirinya lah yang berada paling belakang. "Tadi di belakang aku kok bang, malah barusan sampai ngobrol nyari toilet kali," jawab Niken gugup. "Ah, anak itu benar-benar ya, kenapa gak bilang sih?" gerutu Aziz. "Udah, kita tunggu 5 menit, kalau gak datang kita cari aja Ziz," saran Erik yang langsung diangguki oleh Aziz. Ketiganya menunggu dengan perasaan gelisah. Beberapa kali Erik melirik jam berharap sebelum 5 menit Tasya datang dari balik pepohonan. Hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan gadis itu. Aziz memutuskan untuk berpencar karena Niken tidak mungkin sendirian. Ia diminta jalan bersama Erik ke rute kanan untuk Aziz, kiri untuk Erik. Mereka sibuk memanggil nama Tasya sekencang mungkin. Sebagai kakak yang memang bertanggung jawab terhadap keselamatan adiknya, Aziz begitu khawatir. Napasnya terengah-engah berlarian ke sana kemari sambil berteriak, "Tasya, lu di mana, Sya?" Bukan jawaban dari Tasya, melainkan siulan burung yang bertengker di salah satu dahan. Aziz berhenti di salah satu persimpangan. Ia tidak mungkin memilih jalur karena takut malah ia yang tersesat. Tentu akan menambah masalah lagi. Aziz kembali memutar mengikuti rute awal tadi. Ia berharap Erik dan Niken menemukan adiknya. Sambil melewati semak belukar, ia menepis-nepis rumput yang menghalangi. Telapak tangan Aziz mendadak dingin. Jantungnya berdegup kencang. Pemuda itu takut kalau Tasya sampai benar-benar hilang. Apa yang akan disampaikan nanti pada orang tua di rumah? Secara kebetulan, Aziz dan Erik bertemu di tempat mereka berpisah. Mungkin karena panik, semuanya tampak kelelahan. Niken yang baru saja sampai menoleh ke arah bukit tempat Aziz duduk tadi. Gadis itu berkata, "Itu Tasya." Kedua pemuda di sampingnya turut menoleh. Mereka memperhatikan Tasya yang tengah meneguk air dalam botol kemasan. Betapa marahnya Aziz. Ia sampai berjalan cepat menghampiri Tasya dengan tangan menggapal sempurna. Rahangnya menengas. Di belakang Erik dan Niken menyusul. "Lu kemana aja sih Tasya?" "Demi Allah, gue hampir gak bisa napas nyariin lu," ucap Aziz kesal. Pundaknya naik turun di belakang Erik, menepuk pundak Aziz, memintanya untuk tidak emosi. Di hutan seperti ini, jangan pernah menyelesaikan masalah dengan amarah. Yang ditanya justru mengerutkan kening. Tasya keheranan. Mengapa semua orang tampak kelelahan? Ia malah balik bertanya, "Emangnya gue kemana? Orang dari tadi ngikutin kalian kok. Kalian istirahat di sini, ya gue ikut istirahat." Semua saling menoleh satu sama lain. Aziz kembali membentak adiknya, "Lu jangan bercanda ya." "Apaan sih bang? Demi Allah, dari tadi gue duduk sama kalian di sini. Pas gue selesai minum, tiba-tiba lu naik dari bawah sambil marah-marah gini. Gak jelas banget tahu." Erik langsung menahan tubuh Aziz untuk tidak mencaci Tasya lagi. Terpenting, gadis itu sekarang ada bersama mereka dalam keadaan baik-baik saja. Untuk meredam emosi yang membuncah, Aziz duduk sedikit berjarak beberapa meter dari adiknya. Tentu
agar Niken bisa mengajak Tasya bicara secara perlahan. "Sya, lu beneran gak pergi kemana-mana kan tadi?" tanya Niken sedikit berbisik lembut. "Gue udah bilang, sumpah. Tadi gue ngikutin kalian dari belakang. Kalian duduk di sini. Ya gue ikut duduk. Cuman ada yang aneh aja sih dari sikap kalian," papar Tasya yang diakhiri dengan helaan napas. "Aneh gimana?" Kalian mendadak diem, gak ngomong sama sekali. Malah gue coba ngajak lu ngobrol, lu diem aja. Manggil Bang Aziz sama Bang Erik, tetap diem aja. Tahu-tahu lu kayak nyinden gitu. Ya gue pikir mungkin buat ngilangin jenuh." Niken yang merasa merinding mengusap tengkuknya, padahal ia tahu betul kalau mereka mencari Tasya. Tidak seperti apa yang Tasya ceritakan. "Terus?" tanya Niken penasaran. "Ya nggak terus. Gue dengerin lu nyinden sambil minum karena haus. Selesai minum, kalian datang dari bawah kayak orang-orang capek. Sumpah, bikin gue bingung nih." Penjelasan Tasya membuat tenggorokan Niken mendadak kering. Tangannya dingin, bulu kuduknya merinding. Niken enggan menjelaskan apa yang terjadi. Ia hanya sibuk mengusap-ngusap lehernya karena merasa ada embusan angin yang meniupnya.